Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Maraja Organik bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman sekalian, khususnya petani padi di Indonesia, saat ini kita mengalami musim hujan, masuk pada musim tanam pertama atau biasa disebut dengan MT1. Teman-teman sekalian, pada musim hujan, hampir semua tumbuhan itu mengeluarkan pucuk baru. Kenapa? Karena di air hujan tersebut itu mengandung unsur asam nitrat atau biasa disebut dengan nitrogen sebanyak 78%. Nah, teman-teman, unsur asam nitrat ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, khususnya pembentukan klorofil atau hijau daun. Oleh karenanya, di musim hujan ini, karena sudah ada kandungan nitrogennya, maka sebaiknya ketika kita menanam padi di musim hujan, itu tidak lagi menggunakan pupuk urea. Kenapa? Karena di air hujan tersebut itu sudah ada nitrogennya. Jadi nitrogen yang ada di air hujan itu adalah asam nitrat. Nah, sementara urea ataupun nitrogen itu juga akhirnya akan menjadi nitrat. Jadi urea ini berbahan dasar misalnya nitrogen dengan amonium, itu nanti akan dirubah oleh bakteri, khususnya di bakteri Nitrosomonas, itu nanti akan dirubah menjadi nitrit. Nah, setelah dirubah menjadi nitrit, lalu berubah menjadi nitrat. Nah, setelah berubah menjadi nitrat itulah baru diserap oleh tanaman padi kita atau tanaman-tanaman yang lain. Lah sebaliknya, kalau misalnya air hujan itu sudah langsung berbentuk asam nitrat, artinya dia sudah bisa langsung diserap oleh tanaman. Itulah kenapa ketika musim hujan maka semua tanaman baik rumput ataupun tanaman-tanaman yang lain itu akan tumbuh, akan mengeluarkan pucuk barunya. Nah, lalu kenapa teman-teman petani pada saat musim hujan itu tetap menambahkan urea atau tetap memakai nitrogen? Nah, sementara nitrogen yang dikandung oleh air hujan ini itu lebih tinggi kandungannya dibanding dengan urea misalnya. Urea itu kandungan nitrogennya kalau di karungnya itu biasa kita lihat itu 46%. Jadi 46% dari 100%. Nah, berarti 54%-nya itu adalah amonium. Artinya, lebih tinggi kandungan nitrogen di air hujan dengan yang di urea itu. Nah, teman-teman sekalian, begitu juga di NPK. Di NPK itu misalnya kadar 16, 16, 16, berarti nitrogennya 16, fosfornya 16, kaliumnya 16. Artinya, kalau dibandingkan dengan air hujan, maka kandungan ureanya, nitrogennya, itu lebih besar di air hujan. Kenapa? Karena kandungannya 78%. pH dari air hujan itu 5 sampai dengan 5,5. Nitrogen atau urea itu juga pH-nya 5%, di angka 5. Artinya sebenarnya lebih potensial kita menggunakan air hujan ini, tidak usah lagi ditambahkan dengan urea. Lalu pupuk apa yang penting diberikan untuk tanaman kita pada saat musim hujan? Ya, itu tadi kita mesti harus menambahkan kaliumnya, menambahkan fosfornya. Satu lagi unsur makro yang sekunder itu di kalsium dengan magnesium. Ini wajib betul-betul kita berikan pada saat musim hujan. Kenapa? Karena relatif pH tanah kita di musim hujan itu akan turun. Air hujan ini mengandung pH 5 dan 5,5. Dari 5 sampai dengan 5,5. Artinya
begitu air hujan ini masuk ke tanah kita, itu akan mempengaruhi tanah yang kita tempati berbudidaya atau tempati menanam. Nah, oleh karenanya agar ini seimbang, agar ini tidak terlalu asam, maka unsur-unsur yang penting untuk diberikan adalah unsur pupuk yang kandungannya basah di pH-nya. Seperti misalnya di kandungan kalsium, di magnesium. Ini relatif lebih basah dibanding dengan pH-pH pupuk-pupuk yang lain. Itu teman-teman. Jadi sebaiknya di musim hujan itu jangan lagi menggunakan urea. Itu hanya akan buang-buang duit saja. Itu hanya akan membuat mubazir. Kenapa? Karena di air hujan sudah ada nitrogennya, ada nitratnya di situ. Kalau kita tambahkan lagi, ini akan over. Artinya tidak akan dimanfaatkan juga oleh tanaman. Bahkan ini akan membuat si hama ataupun penyakit akan mudah menyerang pada tanaman kita. Oleh karenanya, saya himbau, saya tekankan ke teman-teman semua, di musim hujan itu tidak usah menggunakan pupuk urea. Toh misalnya menggunakan pupuk NPK itu lebih bagus. Karena apa? Walaupun ada nitrogen di situ 16% misalnya, tetapi ada pupuk kalium, ada kandungan fosfor di situ. Yang kami anjurkan ketika di musim hujan itu sebaiknya memperbanyak unsur kalsium dengan magnesium. Unsur kalsium ini relatif lebih basah di pH-nya. Untuk magnesium ini nanti, kalaupun misalnya ada tambahan sulfurnya lagi, akan lebih mempermudah bagi daun untuk melakukan fotosintesis dan akan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi uang yang harusnya kita belikan urea, nitrogen, itu sebaiknya diganti atau disubstitusi ke membeli pupuk kalsium, pupuk magnesium, ataupun yang ada kandungan-kandungan mikronya, seperti misalnya silika, boron. Nah, ini kandungan-kandungan mikro yang banyak dibutuhkan oleh padi untuk menunjang pada pembuahannya. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan tambahan ilmu ini bisa memperkaya cakrawala berpikir para teman-teman petani di Indonesia, sehingga petani Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri, tidak lagi bergantung pada beras impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.